dunia siber kembali diguncang laporan mengejutkan. Seorang peretas asal Korea Utara dilaporkan berhasil mencuri miliaran dolar Amerika Serikat dari bursa mata uang kripto internasional. Dana hasil pencurian tersebut diduga kuat digunakan untuk mendanai program senjata nuklir yang dikembangkan oleh pemerintah Korea Utara. Laporan ini diterbitkan oleh Multilateral Sanction Monitoring Team, sebuah kelompok pengawas internasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat bersama 10 sekutu lainnya. Tim ini memiliki mandat untuk memantau dan menilai sejauh mana Korea Utara mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Menurut laporan tersebut, pemerintah Korea Utara diduga secara langsung mengatur dan mengendalikan sejumlah operasi siber rahasia. Operasi ini bertujuan untuk membiayai riset dan pengembangan senjata nuklir, dengan memanfaatkan hasil dari aksi pencurian aset digital di berbagai negara. Pemerintah Korea Utara mengoperasikan jaringan peretas terorganisir yang bekerja di bawah kendali lembaga intelijen negara. Tujuannya bukan hanya spionase, tetapi juga untuk memperoleh dana secara ilegal melalui pencurian mata uang kripto, demikian salah satu kutipan dari laporan tersebut. Serangan siber terorganisir. Para peretas disebut menargetkan lembaga keuangan, bisnis kripto, dan organisasi teknologi di berbagai negara. Mereka menggunakan perangkat lunak berbahaya, malware, yang didesain khusus untuk mencuri data sensitif dan mengacaukan sistem jaringan komputer. Dalam penyelidikan terbaru, diketahui bahwa para hacker Korea Utara berhasil mencuri sekitar 1,5 miliar dolar AS, atau setara 24 triliun rupiah, dari beberapa bursa kripto besar sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Jumlah ini menjadikan aksi tersebut sebagai pencurian kripto terbesar dalam sejarah dunia siber. FBI dan Badan Intelijen Sekutu lainnya kemudian menautkan peretasan tersebut dengan kelompok siber yang bekerja di bawah Dinas Intelijen Korea Utara, atau yang dikenal dengan sebutan Reconnaissance General Bureau, RGB. Kemampuan siber setara Rusia dan Cina. Yang mengejutkan, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kemampuan peretas Korea Utara kini sudah sebanding dengan kekuatan siber milik Rusia dan Cina. Namun berbeda dari kedua negara itu, Korea Utara memfokuskan kemampuan sibernya untuk mendanai pemerintahan dan proyek-proyek rahasia, alih-alih untuk kepentingan ekonomi terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah berhasil menciptakan infrastruktur siber yang canggih dan sulit dilacak. Mereka mampu menyusup ke sistem perbankan, bursa kripto, bahkan lembaga riset, ujar salah satu anggota tim pemantau kepada media internasional. Para peretas ini disebut tersebar di berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara, Eropa Timur, dan Afrika. Mereka bekerja secara terselubung di balik perusahaan-perusahaan fiktif yang digunakan sebagai kedok untuk melancarkan operasi digital lintas negara. Dugaan pendanaan program nuklir. Laporan monitoring tim menyimpulkan bahwa sebagian besar dana hasil peretasan tersebut dialirkan ke dalam program pengembangan nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pencurian kripto telah menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi proyek militer rezim Pyongyang, terutama di tengah ketatnya sanksi internasional. Bukti digital yang kami temukan menunjukkan bahwa aset hasil pencurian dikonversi menjadi mata uang fiat melalui jaringan gelap. Dana itu kemudian digunakan untuk pembelian komponen teknologi tinggi yang dibutuhkan dalam riset nuklir, demikian isi laporan. Meski demikian, laporan tersebut menekankan bahwa tuduhan ini masih dalam proses verifikasi, dan pihak Korea Utara belum memberikan tanggapan resmi. Namun sejumlah negara sekutu AS, termasuk Jepang dan Korea Selatan, telah menyerukan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap aktivitas siber ilegal yang melibatkan negara tertutup tersebut. Bantuan tak langsung dari Rusia dan Cina. Selain itu, laporan juga menyebut adanya dukungan tidak langsung dari sejumlah negara sekutu Korea Utara, terutama Rusia dan Cina. Bantuan ini bukan dalam bentuk dana langsung, melainkan berupa dukungan teknis, perangkat lunak, dan akses infrastruktur jaringan global yang memudahkan operasi peretasan berlangsung tanpa terdeteksi. Beberapa aktivitas siber Korea Utara mendapatkan perlindungan jaringan dari server yang berlokasi di wilayah Rusia dan Cina. Hal ini menyulitkan pelacakan oleh Badan Keamanan Internasional, tulis laporan tersebut. Meski belum ada bukti keterlibatan langsung dari pemerintah kedua negara, temuan ini menunjukkan adanya pola kerja sama terselubung di dunia maya yang saling menguntungkan. Respon Amerika Serikat dan sekutunya. Pemerintah Amerika Serikat menanggapi laporan ini dengan serius. Departemen Keuangan AS menyatakan akan memperluas daftar sanksi terhadap entitas atau individu yang terbukti membantu kegiatan peretasan yang berkaitan dengan Korea Utara. Tidak ada negara yang boleh mendanai program senjata pemusnah massal melalui kejahatan siber, tegas juru bicara Departemen Keuangan AS dalam konferensi pers di Washington. Selain itu, FBI dan Badan Keamanan Nasional AS, NSA, juga tengah memperkuat kerjasama dengan lembaga siber internasional untuk melacak jejak digital para pelaku.
Upaya ini termasuk pembekuan aset digital yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal tersebut. Ancaman global dunia siber. Para pakar keamanan digital menilai kasus ini sebagai peringatan serius terhadap kerentanan dunia siber global. Aset kripto yang bersifat desentralisasi dan anonim memang memudahkan transaksi lintas negara, namun juga berisiko tinggi disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Menurut laporan Chainalysis 2025, sekitar 40% pencurian kripto global tahun lalu diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok peretas yang beroperasi di Korea Utara. Nilainya mencapai lebih dari 3 miliar dolar AS, menunjukkan betapa besarnya ancaman yang dihadapi dunia keuangan digital. Selama sanksi ekonomi masih berlaku, Korea Utara akan terus mencari celah untuk memperoleh dana. Dunia perlu bekerja sama membangun sistem keamanan blockchain yang lebih kuat, ujar analis siber dari London School of Economics, Daniel Robson. Kasus ini menunjukkan bagaimana dunia digital dapat menjadi medan baru bagi persaingan global. Korea Utara, dengan segala keterbatasannya, telah memanfaatkan kemampuan siber untuk menopang stabilitas ekonomi dan militernya. Sementara itu, masyarakat internasional kini dihadapkan pada tantangan besar, bagaimana menegakkan keamanan siber global tanpa membatasi inovasi teknologi. Laporan lengkap multilateral Sanction Monitoring Team menjadi pengingat bahwa peretasan tidak lagi sekadar kejahatan teknologi, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik modern.